apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat dalam keadaan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatun Maisyaro dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Video kali ini kita didukung oleh aplikasi CapCut. Langsung saja, untuk materi pada hari ini kita akan belajar mengenai globalisasi. Pasti kalian pernah mendengarkan apa itu tentang globalisasi? Globalisasi merupakan sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia sehingga menjadi budaya dunia atau world culture. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan masih banyak lagi yang kemudian berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Misalnya dalam aspek ekonomi, globalisasi menimbulkan terbentuknya pasar bebas yang membuat perdagangan antar negara dapat dilakukan lebih bebas. Dengan adanya globalisasi perekonomian ini memudahkan keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri. Seiring berjalannya waktu, globalisasi memberikan pengaruh yang besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi banyak negara. Faktor penyebab globalisasi. Pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Kini kita bisa transaksi dengan pembeli atau penjual di negara lain tanpa tatap muka lagi. Dengan meningkatnya kerjasama internasional, maka dapat memudahkan terjadinya transaksi antar negara yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kemudahan transportasi, di mana pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah, sehingga banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya mengenai ekonomi terbuka. Misalnya saja pada produk kecantikan asal Korea yang mengandung bahan-bahan yang tidak umum ditemukan di Indonesia. Namun karena popularitas produk kecantikan ini membuat anggapan cantik ala Korea banyak diadaptasi oleh produk-produk lokal. Dalam perkembangannya, globalisasi mempengaruhi tiga aspek, yaitu aspek ekonomi yang dapat dilihat dari meningkatnya perdagangan internasional di mana kini segala transaksi jual beli antar negara dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai macam seperti Tokopedia, Amazon, eBay, dan lain sebagainya. Aspek sosial budaya, contohnya seperti pengaruh tren musik dari Amerika Serikat, kecantikan dan fashion ala Korea, kini adanya pengaruh K-pop dan lain sebagainya. Aspek politik, di era globalisasi membuat banyak terciptanya kerjasama politik seperti WTO, World Bank, dan lain sebagainya. Ciri-ciri globalisasi, terjadinya kemajuan dan perkembangan teknologi dalam berbagai aspek, contohnya saja dengan kehadiran internet yang memudahkan kita untuk berkomunikasi antara satu sama lain menjadi lebih efisien atau mudah. Terjadinya kerjasama ekonomi antar negara di dunia yang menyebabkan adanya ketergantungan antara pasar dan produksi ekonomi negara. Kesepakatan kerjasama inilah yang membuat proses globalisasi terus berjalan tanpa henti. Selanjutnya munculnya berbagai macam masalah bersama yang harus diselesaikan, contohnya saja seperti pencemaran lingkungan, krisis multinasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya terjadinya interaksi yang mengakibatkan adanya pertukaran budaya atau akulturasi tanpa disadari. Misalnya saja budaya K-pop yang tengah ramai bukan hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Dampak positif globalisasi, di mana masyarakat antar negara dapat berinteraksi lebih mudah dengan kemajuan teknologi. Kemudian, pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin besar. Selanjutnya, penyebaran informasi yang tidak dapat dibatasi oleh jarak antar negara, serta terjalinnya hubungan internasional antar negara yang semakin baik. Dampak negatif globalisasi, seperti lunturnya nilai-nilai budaya asli masyarakat karena mulai melebur dengan budaya asing dari luar. Selanjutnya, nilai-nilai kehidupan masyarakat dari luar negeri ikut masuk seperti konsumerisme dan hedonisme.
Selanjutnya, masuknya pola hidup yang berbeda dengan gaya hidup masyarakat lokal, khususnya pola hidup dari negara barat. Dan yang terakhir, untuk upaya menghadapi globalisasi, pada dasarnya yang seperti kita ketahui, globalisasi bukanlah hal yang buruk dan memiliki banyak manfaat, yaitu seperti semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang tentu memudahkan proses interaksi dan pencarian wawasan atau ilmu pengetahuan yang lebih luas atau efisien. Cara paling penting untuk menghadapi era globalisasi ini adalah untuk mengatur cara berpikir agar tetap kritis dalam menerima berbagai informasi dari media massa sehingga tidak menghilangkan nilai, budaya, dan adat istiadat yang kita miliki. Berikut beberapa contoh upaya untuk menghadapi globalisasi ada di berbagai bidang kehidupan seperti di bidang budaya, bidang iptek, bidang ekonomi, komunikasi, dan di bidang transportasi. Upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya, di mana masyarakat seharusnya selektif memilih budaya dari luar dengan mengambil kebudayaan-kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Budaya lokal juga harus diangkat kembali agar tidak tergerus dan hilang akibat arus globalisasi. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan berbagai macam pameran, seminar, lomba kebudayaan, dan lain sebagainya. Upaya menghadapi globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di antaranya dapat ditempuh dengan menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Contohnya seperti siswa Indonesia yang mampu berkompetisi di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia internasional, di mana hal tersebut masih diperlukannya banyak upaya untuk menghadapi globalisasi yang melanda di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya berkompetisi dalam kemajuan iptek, meningkatkan motivasi berprestasi, meningkatkan kualitas SDA, selalu berorientasi masa depan, dan meningkatkan penguasaan terhadap teknologi. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, di mana harus memberanikan untuk ikut berperan dalam perdagangan bebas dengan ditandatanganinya berupa AFTA. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu menyiapkan sumber daya manusia, menghilangkan praktik KKN, mendorong pengusaha lokal, mendorong produk kreatif dan inovatif, serta melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Untuk menghadapi globalisasi komunikasi diantaranya memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat, tidak menyalahgunakan alat komunikasi, serta tidak terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Dan untuk yang terakhir yaitu upaya menghadapi globalisasi transportasi. Di antaranya, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktu, menggunakan alat tidak berlebihan, dan menjaga keberadaan alat transportasi lokal. Oke, kesimpulan untuk materi hari ini yaitu upaya yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi tersebut hanya bersifat mengantisipasi agar tidak terjadi pengaruh globalisasi yang negatif. Oleh karena itu, globalisasi agar dimanfaatkan secara tepat dan bermanfaat. Oke, itulah tadi untuk pembahasan materi kali ini tentang globalisasi. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.